Saya bersyukur pada Tuhan yang telah memberikan pewahyuan yang luar biasa semenjak 2016 sampai saat ini. Di mana sesuai janji Allah kepada saya bahwa Dia akan memuridkan anak-anak kita langsung besar damai sejahtera Allah. Di versi daripada bahasa Inggris, I the Lord will teach your children and they will have real peace. Suatu impian saya di mana kita semua dimuridkan langsung oleh Tuhan sehingga amanat agung dapat terlaksana. Sesuai Filipi 4 ayat 15, saya bersyukur kepada jemaat Filipi. Rasul Paulus katakan bahwa jemaat Filipi telah mengetahui di mana mereka diundang untuk turut menjadi mitra kerja, partner dalam pelayanan pengelebaran kabar baik. So dikatakan dalam versi TSE, Paulus berkata, pada waktu aku meninggalkan pertama kali dari Makedonia untuk memberitakan kabar baik tempat lain. Gak ada jemaat lain yang terlibat penuh. Maksudnya sungguh-sungguh menjadi sahabat sekerja saya dan yang menerima berkat juga karena berulang kali mendukung saya dengan dana. Hanya kalianlah yang mendukung seperti itu. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih yang telah mengikuti pembelajaran Bible Study Indri Gautama dengan Pastor Indri Gautama. Anda bisa ikut tidak saja menerima pelajaran tapi bermitra menjadi kawan sekerja saya. Sehingga pelayanan ini bisa tersebar di seluruh Indonesia. Karena pelayanan partnership ini dikatakan oleh Rasul Paulus adalah pelayanan di mana pemberian Anda akan merupakan suatu persembahan yang harum bagi Allah. Dan Anda akan menerima persembahan itu diterima di kenan Allah. Maka doanya Rasul Paulus kepada jemaat yang berpartner menjadi kawan sekerjanya untuk menyebarkan kabar baik ini. Allah yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhan Anda. Karena Dia akan limpahkan segala kekayaan rohani dari surganya yang mulia kepada Anda semua yang bersatu dengan Kristus Yesus. Kerinduan saya bagi Anda yang sudah pernah menjadi mitra kerja, kembali bergandengan tangan untuk berpartner. Dan juga Anda yang baru bergabung di Maret 2020 sampai saat ini dengan setia, saya undang untuk juga berpartner. Lihat apa yang Allah akan lakukan dalam hidup Anda karena kesetiaan Anda. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, happy weekend semuanya teman-teman. Yang punya waktu menyempatkan diri untuk selalu hadir, saya mengucapkan terima kasih. Saya sangat disemangati dengan kesetiaan Anda. Dan Anda yang setia mendengar dan sesuatu yang terus didengar akan menjadi Anda. Sampai pola pikir Anda akan diubah juga. Selama yang Anda dengar ini adalah pewahyuan yang memberi pengertian akan apa kata Tuhan. Dan Anda timbul iman. Iman membuat Anda percaya. Akibatnya Anda berkata-kata dan terjadi dalam hidup Anda. Nah, itu ringkasan dari praktek kehidupan day by day, berada bersama Tuhan, juga memperkatakan apa kata Tuhan dan pegang itu sebagai pengakuan iman kita. Wow, itu akan membuat kita imannya timbul, berarti Kristus hadir. Karena iman itu roh, 2 Korintus 4:13. Dan apapun yang kacau di hidup Anda akan diubah Tuhan. Amin. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau sambut teman-teman yang sudah setia hadir. Juga para mitra kerja yang setia sampai bulan Juni ini. Terus menabur, terus percaya ini yang ditabur ini benar-benar kehidupan. Dan saya berdoa impartasi kehidupan kekal Allah mengalir dalam hidup Anda melalui lensa kamera ini. Ada amin? Dimanapun Anda berada hari ini, apa di Jakarta, di Singapura, apa di Jepang, apa di Johor, apa di Belanda, apa di Dallas, Texas, apa di Virginia, Amerika, apa di Australia, di Queensland, apa di Ngawi, apa di Bogor, apa di Parung, di Tangerang Selatan, Surabaya, dimanapun Anda berada. Percaya, firman Tuhan tidak kembali sia-sia kepada Tuhannya. Tapi seperti Tuhan sendiri deklarasi, akan melaksanakan sesuai apa yang Dia perintahkan kepada setiap orang yang
menerima, percaya. Itu kuncinya. Barang siapa menerima perkataannya, percaya dia anak Allah. Anda punya kuasa dan otoritas. Firman itu berkuasa soalnya. Jadi orang yang banyak kuasa Roh Kudusnya itu orang yang dengerin firman Tuhan day by day. Amen. Thank you untuk Desi Natali yang sudah hadir. Terima kasih untuk Pak Ahan dan istri yang terkasih. Terima kasih untuk hadir dan berkenalan dengan kami semua. Thank you juga untuk Ibu Popon, Pak Gunawan, saya berdoa Justin. Thank you juga untuk Maria Mary Christina dan suami dan anak tunggalnya. Saya berdoa apapun firman yang didengar tidak kembali sia-sia. Thank you juga untuk Diana Watimena, bagaimana Semarang. Thank you juga untuk papanya Ansel, Malcolm Forbes, dan istri terkasih, luar biasa. Thank you juga untuk sahabat kita yang setia menjadi pembelajar firman bersama-sama di Bible Study ini, Ibu Insan Sanger. Thank you juga Pak untuk Next Master Bapak Nehemia dari Queensland. Saya masih atur waktu ya untuk bisa membagi dan memberikan waktu untuk memberikan jawaban untuk pertanyaan Bapak. Thank you untuk Ibu Sandra dari Blitar, anak Tuhan. Thank you untuk Ibu Krisna Sembiring. Thank you untuk Amazing Zula, saya lupa nih dari mana nih Anda. Thank you juga untuk Ibu Eka Siska dari Manokwari. Terima kasih juga untuk Pak Vini dan teman-teman yang mungkin belum bergabung tapi belum sempat menulis comment chat, tapi Anda sudah hadir. Thank you buat Pak Jamie, untuk teman-teman, untuk Ibu Mega, Pak Kiminto, untuk semua yang hadir di Bible Study ini. Dan saya percaya hidup Anda gak akan sama lagi. Aduh, saya nikmat sekali. Kayak masuk ke di alam yang lain gitu loh. Benar-benar alam yang hidup. Beda dengan alam dunia yang penuh dengan tekanan, gelap, sumpah. Ini beda sekali. Being with God. Hari demi hari itu kuncinya. Oke. Barang siapa mau ikut aku, harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Saya teriak-iak nih kalau mengucapkan Lukas 9 ayat 23. Suaranya Pastor Edmund Chen. The most important thing is the dailiness. Kesetiap hariannya. Wow. Saya mau bagikan pada Anda hari ini sebagai lanjutan dari hidup di dalam penggenapan manifestasi Pentakosta. The best of the best dari kehidupan di dalam Tuhan. Kita berdoa dulu. Satu, dalam Kristus, datang ke hadiratnya, percaya Mazmur 37 ayat 7a, berdiam di hadapan Allah. Diam ya, dengan cara Anda percaya Allah di depan Anda. Pikirannya kalau berkelana kemana-mana, tolong langsung jangan diladenin suara-suara apa yang timbul, gambar-gambar apa yang timbul, jangan dipeduliin. Langsung latih pikirannya, bangun otot mendengar suara Tuhan ke Yesusnya. Ke penglihatan, pewahyuan yang Anda pernah alami secara pribadi, balik ke situ lagi. Ke firman yang membuat hati Anda terenyuh, sampai mengalami jamahan, sentuhan, hadirat Allah, kembali ke situ. Nanti Anda bangun otot daripada pemikiran Anda, sehingga Anda bisa fokus kepada Yesus. Dan tujuannya memang itu, ya, supaya Anda bisa bikin Yesus prioritas nomor 1 dalam hidup Anda. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ya Aba, ya Bapa, ini kami. Kami mau berada bersamamu dan berdiam di hadirat-Mu. Anda hirup hadirat Allah. Fokuskan pikiranmu pada Yesus langsung. Jangan bingung dengan suara-suara. Suara apapun ditolak aja. Fokus dulu. Anda biar selaras. Mental Anda, roh, emosi Anda biar selaras sama Tuhan. Hembuskan napas pelan-pelan.
Hirup hadirat Allah. Hembuskan nafas pelan-pelan. Hirup hadiratnya dari dalam hati Anda. Hembuskan nafas Anda. Mari kita bernapas biasa, perlahan-lahan. Mari kita melakukan benevolent detachment, pemisahan dengan baik, dengan kasih. Katakan, Tuhan Yesus, aku melepaskan setiap orang dengan segala urusan mereka kepadamu. Tuhan Yesus, aku melepaskan setiap orang dan segala urusannya kepadamu. Tuhan Yesus, aku melepaskan setiap orang dan segala urusan mereka dan urusan bersama aku. Sampai malam ini, aku serahkan kepadamu. Hirupan napas Anda. Terima kasih ya Bapa. Aku mau menjalin hubungan kasih, hubungan cinta denganmu. Mari kita sama-sama katakan, kita pupuk hubungan kasih dengan Tuhan. Yesus, aku mengasihimu. Aku mengasihimu ya Tuhan. Yesus, di dalam batinku, aku mengasihimu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus aku berdoa mengucap syukur. Amin. So, kita mau mulai bagaimana kehidupan bersatu dengan Roh Kudus ini dipraktekinya bagaimana. Nah, ini Anda mesti belajar dari semua pemimpin-pemimpin yang betul-betul hidup dari mengerti ritme irama hidupnya Tuhan. Saya mau tanya ini, setelah Anda mengalami baptisan Roh Kudus, setelah kita mengalami Pentakosta, pencurahan Roh Kudus di hari ke-50, setelah Syavuot, hari raya perayaan 7 Sabat, 49 hari ya, jadi 49 kan, 7 kali 7, hari ke-50 pencurahan Roh Kudus, penggenapan dari Yoel 2. Seperti Rasul Petrus khotbah di Kisah Rasul 2 ayat 14, ini bukan orang mabok seperti kamu sangka, ini baru jam 9 pagi kok. Ini itu. Setelah itu, setelah pertobatan. Anda mesti baca ayat sebelumnya. Biar pengantin perempuan, pengantin laki-laki stop pestanya, mau kembali ke Tuhan dengan hati yang remuk dan hancur. Kayak yang sedang menyusu juga berhenti, balik ke Tuhan. Para imam juga, pemimpinnya juga balik ke Tuhan. Dan sebab aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, dampaknya apa? Kita tuh stop di Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kita tuh mikirnya, bayangannya, oh ini dia nih amanat agung nih. Ternyata untuk melakukan amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Atau ada satu translation berkata sambil berjalan pergi. Saksikan. Barang siapa percaya Yesus, baptis dia dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan ajarkan pada mereka semua yang kuajarkan padamu. Dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman.
So di sini kita melihat Matius 28 ayat 20, nggak ada pemutusan hubungan sampai selama-lamanya, dan selama-lamanya sampai zaman di bumi, planet bumi ini, dunia ini hancur, lebur menjadi unsur-unsur saja, dan datanglah turunlah dari sorga bumi baru, Yerusalem baru, dengan Yesus Kristus sebagai Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, untuk rakyatnya, untuk selama-lamanya. Ini tujuan Yesus datang ke bumi, muncul di Gunung Sinai untuk 3 juta kakek moyang kita, ditolak. Jadi kita belajar dari perjanjian lama, kita nggak bisa kenal Tuhan kalau LDR, karena eksternal. Allahnya kan di Gunung Sinai, jauh. Mereka kan lihat gempa, guntur, kilat, api, asap. Wow, bingung mereka. Karena selama 430 tahun yang dilihat cuma Sphinx. Itu batu yang bentuknya muka manusia, badan singa. Itu piramid-piramid. Dan mereka kan tukang bangunannya. Dan mereka lupa bahwa mereka itu keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Lupa. Mereka lupa mereka itu keturunan Yusuf. Karena Yusuf ke Mesir kan. Makanya mereka ada di Mesir. Nah, ini terjadi penyiksaan waktu jumlah rakyat Ibrani jauh mengalahkan jumlah orang Mesir. Si Firaun yang baru, yang gak kenal Yusuf, ya, baru lahir kali, oke, dia takut, ini bisa senjata makan tuan nih, bisa-bisa kita yang diusir. Mereka emang mengisi Mesir. Gak ada kok, gak ada niatan sama sekali. Tujuannya Allah membawa mereka keluar dari Mesir, tujuannya untuk apa? Untuk masuk ke tanah perjanjian, betul? Tanah yang penuh dengan susu dan madu kan. Jadi destinasi bukan Mesir dong. Destinasi tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Gak ada. Kalau penuh susu ya banyak sapi, banyak domba, banyak kambing, banyak kuda. Nggak semua hewan yang bersusu. Berarti tanahnya penuh dengan rumput hijau. Banyak madu ya banyak lebah. Banyak lebah berarti banyak bunga. Berarti indah sekali. Mungkin kayak Switzerland kali keindahannya. Atau kayak New Zealand, itu negara yang lebih banyak dombanya daripada orangnya. Kayak pemandangan luar biasa. Ada kayak di Eskimo, ada gunung-gunung es pakai glacier sepanjang tahun, nggak pernah lumer. Ada danau yang indah, hijau yang bagus sekali. Oke. Dan saya tertarik sekali ya dengan manifestasi Roh Kudus di dalam hati kita. Begitu kita dipenuhi Roh Kudus, selalu kok implikasinya di perjanjian lama. Oke, Allah itu membandingkan Roh Kudus itu dengan dari padang gurun jadi telaga. Jadi dari padang pasir menjadi air mancur, air mancar. Oke. Dan di situ ada pohon-pohonan yang akarnya terus kena air. Nggak takut musim panas yang panjang, selalu berbuah pada musimnya, seperti karyanya Tuhan yang sejati, yang aslinya. Dan dikatakan bahwa setiap orang yang berakar bersatu dengan Tuhan itu seperti tanaman, seperti pohon. Jadi hati kita kebun dong ya. Kalau ada pohon-pohon berarti apa? Kebun bukan ya? Iya. Ada sungai-sungai, air hidup. Yohanes 7 ayat 37-38. Barang siapa percaya datang ke Yesus dan haus dan lapar, maka dari dalam hatinya keluar aliran-aliran air hidup. Ada sungai, kalau bahasa Inggrisnya aliran-aliran itu adalah rivers of life. Yang dimaksud ayat 39 adalah Roh Kudus. Zaman itu belum diterima oleh muridnya. Dan waktu mereka lahir baru dan dibaptis Roh Kudus pada hari Pentakosta, bludak. Anda ngalami gak nih? Aliran sampai penuh, sampai semua organ tubuh kita dikuasai, dikendalikan Roh Kudus, sampai kita dikasih kata-kata baru sesuai dengan perkataan yang diberikan Roh Kudus. Kita berkata-kata. Jadi Roh Kudus kasih kata-kata untuk kita berkata-kata. Dan ternyata pertama kali mereka berbahasa roh, bahasanya bahasa segala bangsa di bawah kolong langit di Yerusalem. Waduh, luar biasa kan? Dan Petrus yang habis 50 hari yang lalu menyangkal Yesus 3 kali,
dan nyumpah-nyumpah serapah nggak kenal Yesus karena takut disiksa mengalami penderitaan. Dia yang berdiri nomor 1 loh setelah Pentakosta, setelah dibaptis Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus adalah sumber kunci inti untuk transformasi dari dalam keluar. Petrus kan nggak dandan-dandan. Dia nggak dikasih tahu pakai seragam apa, baju jubah apa, nggak dikasih tahu. Nggak ada satu pun murid Yesus maupun Yesus ada deskripsi bajunya rajutan berapa not. Ini cotton Mesir apa cotton apa nih? Nggak ada. Selalu yang dikatakan dari hatimu keluar segala kejahatan, percabulan. Dari hatimu keluar aliran-aliran air hidup. Nggak ada yang ngomong mengenai perubahan tuh dari luar ke dalam. Tuh, Anda kalau mengaturnya dari luar ke dalam itu namanya make up, itu namanya didandanin, dipupur, not the real thing. Yang Allah kita kerjakan selalu operasi dari dalam. Matius 12 ayat 34, dari dalam hati orang keluar aliran-aliran air hidup dan meluap dari hati itu kata-kata. Dengan kata-kata Anda dihakimi, dengan kata-kata Anda diberkati. So pusat center hidup kita adalah hati. So kembali ke akibat pesta perayaan Pentakosta. Hati umat Tuhan menjadi bait Allah yang hidup. Kalau di New Living Translation, hati kita adalah rumahnya Kristus. Aduh, badan ini yang sudah tambah hari bertambah usia, tubuh ini yang Anda jaga kesehatannya, jaga kekuatan otot untuk nopang satu tubuh, tengkorak satu badan, oke? Supaya nggak ngalami osteoporosis, nggak ngalami darah tinggi, nggak ngalami kencing manis. Semua itu tergantung bagaimana struktur kerangka badan kita. Fit nggak, supaya organ-organ yang nggak kelihatan itu tetap di posisi yang benar. Edaran darah tetap benar, oksigen mengalir, sehingga badannya sehat. Nggak ada penyakit dalam. Nah, Anda mau tahu bagaimana satu hal otot mesti dibangun? Karena itu kan bagian eksternal kita. Ya, kita bukan badan kita. Kita adalah roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Nah, yang roh ini yang penting. Anda mesti dapat badan bisa fit, otot bisa fit, tapi kalau jiwa dan rohnya nggak fit, nggak punya hubungan intim kesatuan dengan Yesus, waduh. Saya nggak percaya Anda betah di surga loh. Di bumi aja nggak betah. Anda jangan munafik. Jangan mau ditipu. Jangan mau disesatkan. Kehidupan bersatu. Berada dalam satu kesatuan. Memandang keindahan wajahnya. Dengan melihat kemuliaannya. Itu postur, posisi yang align sama Tuhan. Karena Tuhannya di situ kan. Jadi kita selaras sama Tuhan. Nah baru ngalami semua tanda-tanda yang dijanjikan. Yang orang percaya akan lakukan dan alami. Oke. So di 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 18 kita bagikan minggu lalu. Bahwa akibat Pentakosta, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saya udah bagikan Yohanes 7 ayat 38. Oke, dari dalam hatimu keluar aliran air hidup. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah mau binasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu kamu. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika di antara kamu yang menyangka. Nah, jadi kan gak semua pengikut Kristus sama ya kualitasnya ya. Karena ada orang yang gak nipu, ada yang nipu. Ini di dalam tubuh Kristus. Jika ada di antara kamu yang menyangka kamu berhikmat dan hikmatnya mengikuti dunia ini, biarlah dia menjadi bodoh supaya dia berhikmat. Nah, lebih baik kamu menjadi bodoh dikasih hikmat Allah, Anda seperti Allah. Itu yang Tuhan mau. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar
Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Karena tubuh kita ini peti tabernakel itu loh. Ya kan, kursi pendamaian yang dipikul sama orang Lewi. Tabut Allah. So kita hidup dengan istilah perjanjian lama, namun hidupnya, prakteknya kakek moyang gagal. Kita nggak gagal. Karena Allah langsung memilih hati kita menjadi rumah tempat tinggalnya. Nah, sebagai bait Allah yang hidup, kita mendapat hati-hati baru. Di dalamnya ada roh manusia yang baru. Dimaksudkan untuk apa ya? Untuk dipenuhi dengan life-giving presence of God yang filled with His glory. Dan dasar ayat kitab sucinya adalah Efesus 3 ayat 14 sampai 19. Kita pakai New Living Translation dulu ya untuk membacanya. Bagus banget, so beautiful, so clear. Apa sih dampak dari Pentakosta? Efesus 3 ayat 14 sampai 19 New Living Translation. Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus, jemaat yang luar biasa dilahirkannya dengan tanda-tanda ajaib yang luar biasa. The best, the biggest church yang dibangun oleh Paulus itu Efesus. Sekarang ini Istanbul, Turki. Okay? So when I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father, the creator of everything in heaven and on earth. Yang saya mau Anda lihat seperti saya lihat adalah, wow, ternyata setiap orang anak Allah yang berlutut di kaki Tuhan dan berdoa, mereka ini seperti batu-batu mosaik kecil-kecil yang menggambarkan keseluruhan keindahannya Allah dalam kepenuhannya. Anda juga mosaik, saya juga mosaik. Okay? Kalau Anda ke Israel, Anda pergi ke tempat-tempat ziarah, itu semua pakai mosaik. Gereja-gereja Katolik pakai mosaik semua dalamnya. Okay? So when I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father, the creator of everything in heaven and on earth. I pray that from His glorious unlimited resources, He will empower you with inner strength. You itu siapa? Kita, ya. Kita tuh apa wujudnya? Roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Nah, ini roh Allah dalam kita, kitanya, rumahnya, itu diperkuat oleh yang namanya Roh Kristus yang akan, ini salah ketik selalu, sorry ya, itu mestinya Dan, THEN, Dan Christ will make His home in your heart as you trust in Him. Okay? Pada waktu Allah mengempower, memberdayakan manusia, inner itu manusia batin. Di dalam manusia batin itu diberikan kekuatan kelasnya Allah melalui Roh Kudusnya. Jadi Roh Kudus masih bekerja bantu saya semalam kayak apapun supaya saya diberdayakan dengan inner strength through His Spirit, melalui Roh Kudusnya, melalui kasih karunia-Nya. Jadi saya bisa diminta untuk pergi ke tempat-tempat mana, tapi saya selalu ngingetin diri saya, ini badan masuk ke tempat-tempat daerah yang penuh dengan tantangan, penuh dengan tekanan, tapi di dalam kita ada kekuatan. I believe, aku percaya. Ngomong firman aja bobotnya gak keluar itu. Luar biasa tuh kekuatannya. Okay? Nah, ini terjadi karena impartasi Roh Kudus ke manusia batin kita. Jadi Anda mau tahu, baptisan Roh Kudus itu pekerjaan Allah langsung ke dalam batin manusia. Lewat manusia kita memuliakan Allah. Jadi orang-orang yang ngalami ini mesti ngalami Tuhan dulu. Tujuannya Anda menjadi perkasa kuat seperti Yesusnya.
Banyak orang Kristen yang kuat kalau berbahasa roh, keras kalau berbahasa roh, nyanyi keras, lompat-lompat. Tapi waktu tekanan terjadi, gak kuat, kabur Bapak Ibu, teriak-teriak, jerit-jerit. Itu kenapa ya? Karena inner strength-nya gak ada. Kenapa inner strength-nya gak ada? Well, kita baca selanjutnya. Then Christ will make his home in your hearts as you trust in him. Ini bahasa Inggrisnya enak sekali deh. Kemudian Kristus akan membuat rumahnya dia di dalam hati-hati manusia yang lahir baru, bertobat, dibaptis Roh Kudus, yang percayakan nyawanya, hidupnya ke dalam dia. Okay. So your roots will grow down into God's love and keep you strong. Waduh, ini udah intertwined. Saya dengar, saya belajar ya bahasa Ibrani, orang yang menanti-nanti Tuhan di hadirat Allah akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Mereka berjalan tidak menjadi lesu, mereka berlari tidak menjadi lemah. Karena mereka menanti-nanti Tuhan. Itu bahasa Ibraninya kavah. Q-A-V-A-H. Kavah. Artinya itu terpilin-pilin. Terpilin-pilin akhirnya menjadi pilihan besar, pilihan-pilihan besar yang dipilin lagi jadi tali rami tebal sekali. Nah, dikatakan di sini Christ will make his home in your heart as you trust him. Jadi Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus, Roh Kudus dalam kita, roh kita jadinya rumahnya Roh Kudus, Kristus diam di dalamnya. Nah, ini namanya satu kesatuan ini. Nah, di situ baru akar kita, benih kehidupan itu tumbuh. Sehingga kita berakar berdasar di dalam Kristus. Sehingga kita solid dari dalamnya, jiwanya solid, gak terombang-ambing dengan segala macam pelajaran penipuan yang menarik, pendustaan yang menarik dari manusia sesat. Nah, itu ada di Ibrani 4 ya. Your roots will grow down, di dalam tertanam berakar di dalam kasih Allah. Dan bikin kita kuat. Jadi apa yang bikin kita kuat Bapak Ibu? Apa yang bikin kita dalamnya kuat, aman, tenang, penguasaan diri full? Apa itu? Apa yang membuat? Berakar dalam kasih Allah. Nah, saya mau tanya, Allah itu kasih bukan? 1 Yohanes 4 ayat 6. 1 Yohanes 4 ayat 18. God is love. Nah, sekarang Anda akarnya masuk ke Allah punya kasih. Makanya dari Anda berdoa breath prayer, Anda tarik napas dari perut karena dia di situ. Hirup supaya naik ke dada Anda, ke tenggorokan, ke kerongkongan, ke pikiran kita, ke organ-organ tubuh yang penting sekali tapi tidak kelihatan. Itu perlu diperbarui, refresh and renewed. Nah, itu kalau Anda berakar. Nanti setiap orang anak Tuhan yang berakar semua dalam kasih Allah, mereka akan ngalami, masing-masing ngalami Kristus in union ya. Mereka akan ngalami kasih dan mereka akan sharing kasih itu, berbagi kesaksian. Kita akan sama-sama secara kolektif dalam komunitas. Kita akan tahu betapa dalamnya, lebarnya, panjangnya, tingginya kasih Allah. Yang seharusnya dimengerti oleh umat Allah dalam kuasa dan kekuatan Allah. Nah, biarlah engkau mengalami kasih Kristus ini. Though it is too great to fully understand, sekalipun terlalu dalam, sulit dicerna pakai nalar otak kiri otak kanan, nggak bisa. And you will be made complete in all the fullness of life and power that comes from God. Nah, kesatuan ini adalah tujuannya kenapa kita bertobat, dikasih hati baru, disunat hatinya, dan menjadi satu dengan Allah. Itu mimpi besar dan goal yang terus sampai hari ini dikejar sama Allah. Allah gak mau kehilangan umatnya. Ingat deh, Anda pegangnya berulang-ulang Roma 8 tuh ayat 31-36 tuh. Dalam Kristus tidak ada penganiayaan, tidak ada pemerintahan, singgasana, tahta, apapun, iblis atau penyakit atau
kekayaan, kelimpahan yang bisa memisahkan kasih Allah dari kita. Jadi jaminan paten dari Allah loh. Jadi memang Tuhan nggak tertarik kita sibuk di luarnya saja, pupur kelihatannya kayak orang bener. Enggak, Tuhan itu mau ngoperasi batin kita, bahkan empower us di dalam our inner man with inner strength melalui Roh Kudus. Wah, akarnya dalam kasih, yang disedot itu nutrisinya kasih. Ya yang terang aja yang keluar kasih. Nah, ini kehidupan sehari-hari melalui hidup dengan day by day. Day by day ini gak stop cuman doa berdiam loh Bapak Ibu, termasuk day by day dengan hold fast to our confession. Pegang teguh pada pengakuan iman kita. Karena dia yang bikin janji itu setia. Anda juga mesti membuat pengakuan firman. Karena pada waktu Anda membuat pengakuan firman, pegang janji itu dengan pengakuan firman dari hati percaya. Nah, di situ Anda akan mengalami terobosan. Nah, Anda gak bisa terobosan tanpa ada kuasa Roh Kudus yang mengimpartasi kuasanya di manusia batin Anda. Gak mungkin. Nah, jadi day by day berada satu dengan Tuhan. And Kristus kan firman Tuhan. Dia melayani Anda setiap hari tanpa Anda minta juga kita dilayani. Halo. Oke. Nah, kita tuh menjadi apa nih jadi nih? Baca tuh di Efesus 3. We are empowered with inner strength. Bahasa Indonesianya, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Empower you, itu menguatkan, meneguhkan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kesatuan ini bikin kita tangguh, solid, kuat, teguh, tangguh. Namanya bahasa Inggrisnya resilient. RASILENT. Membuat Anda bersikapnya, gaya hidupnya resilience, full of resilience. Nah, di mana ada true resilience, itu pasti Anda mengalami impartasi di manusia batin kita oleh pencipta kita. Siapa pencipta kita? Roh Kudus. True resilience mengalir kepada kita melalui our union with God. Terjadinya di mana? It takes place deep in our inmost being, in our heart. Setiap pilihan kita dalam setiap keputusan kita setiap hari akan menguatkan dan atau mengerosi kesatuan roh kita dan roh Allah. Itu bisa terkikis loh. Karena Anda kecanduan game, kecanduan sosmed. Apa yang Anda lihat, Anda fokus. Apa yang Anda fokus, Anda pikirkan. Apa yang Anda pikirkan, Anda lakukan. Itu bahayanya nonton terus game, nonton terus sosmed. Karena jadi pasif. Tapi kalau Anda ngomong firman, ucapkan firman kayak saya begini, ini menstimulasi otak, sarafnya, sel-sel otak tumbuh baru, saraf-saraf baru terbentuk, terus dia nyari yang satu frekuensi, yang satu perkataan, yang satu pikiran. Pada waktu menjadi satu, dia ikat semuanya. Terprogram rajutan baru, akibatnya yang lama tertindis. Saya selalu ngomong ke jemaat, kalau ada anjing hitam sama anjing putih berantem, yang menang yang mana ya? Awalnya orang langsung pikir, oh yang hitam. Gak ada urusan sama warna. Pemenang tidak diatur jenis kulit, tidak diatur warna kulit, tidak diatur pendidikan di mana, tapi diatur di mana? Siapa yang kuat? Yang kuat yang dikasih makan. Nah, Roh Kudus gak kasih makan manusia daging loh. Roh Kudus gak kasih makan manusia lama. Roh Kudus kasih makan, kasih kekuatan di mana? Inner strength. Kekuatan di manusia batin. Menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu.
Jadi kalau kita melakukan day by day, perkatakan firman, hold fast to our confession, dengan membuat pengakuan iman, aku percaya, aku solid, aku berkata pada gunung kekacauan ini, gunung pemerasan ini, gunung pengkhianatan, gunung penipuan, gunung intimidasi, aku berkata kau tercampak ke laut dan tidak kembali lagi. Maka kalau kita berkatakan itu dari hati yang percaya, tidak bimbang, apa yang kita katakan pasti terjadi. Nah, jadi kalau Anda cuma bergantung pada doa minta-minta, tolong, terus gak tahu lagi mesti ngomong apa, berbahasa roh, terus nangis lagi minta tolong, tidak akan terjadi apa-apa. Karena iman gak timbul dari doa yang panjang. Iman gak timbul dari doa dengan permintaan shopping list yang udah hafal berpuluh-puluh tahun, karena gak pernah terjadi, gak pernah digenapi, gak pernah dijawab, gak pernah ada perubahan. Gak ada. Iman gak timbul dari banyak hari-hari puasa terus, doa puasa terus sampai kurus kering. Enggak. Iman gak timbul dari berdoa yang panjang, yang intensitasnya tinggi sekali, sambil puasa gak makan sama sekali. No. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, dan itu udah settle. Itu yang Roh Kudus katakan pada Rasul Paulus, dan final. Dan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dan iman adalah, apa itu iman? Dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti segala sesuatu yang kita belum lihat. Tapi kayaknya udah ada. Kenapa? Karena apa yang kau katakan, kau percaya, apalagi janji Allah. Ya itu yang terjadi. So, berdiam di dalam Tuhan. Untuk membangun otot mendengar Tuhan. Dan apa yang Anda dengar, Anda percaya, Tuhan ngomong. Anda perkatakan. 2 Korintus 4 ayat 13. Terjadilah sesuai apa yang kau perkatakan. Jadi langit, bumi, laut isinya ini penciptaan tergantung perkataan Allah kan. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah benda-benda penerang. Dia hanya ngomong, tapi dari hati percaya. Demikianlah kita. Jadi setiap kali kita menyelaraskan diri kita dengan Allah, come into alignment with God, secara mental, emosi, dan spiritual, nggak cukup cuma diem aja. Oke, Anda punya day by day, selalu formatnya ada 5 bagian. Anda berdiam di hadapan Allah, Mazmur 37 ayat 7a, Anda praktek. Jangan dihafalin kata-katanya, dihidupin dong, dilakukan dong. Yakobus berkata, buat apa dengar firman gak dilakukan? Seperti apa tuh namanya itu? Menipu. Oke, kemudian ada perkatakan firman. Di sini Anda belajar Lexio Divina, di mana firman bacain Anda. Ya, ini kan firman, pada mulanya ada firman bersama Allah, firman adalah Allah, bukan? Jadi ini firman yang ada di buku ini apalah? Allah ngomong. So Anda mesti posturnya, kenapa kok dimulai dengan berdiam? Berdiam, tenang, hening. Pusatkan pikiran kepada Allah. Lah kenapa kok Anda suruh berdiam, tenang, hening, dengan fokus pikiran ke Allah, jangan ke segala macam undangan kiri kanan, tapi fokus ke Yesus. Kenapa tuh? Untuk belajar diam, slow down, kontemplatif. Kenapa kok saya mesti belajar diam? Supaya bisa dengar Tuhan. Seperti Mazmur 46 ayat 11 katakan, be still, berdiamlah, stop. Dan ketahuilah aku Allah. Jadi kita banyak yang gak tahu loh, dia Allah. Allah yang kayak apa? Jehovah Nisi, Jehovah Sitkenu, Jehovah Mekadesh, Jehovah Shammah, Jehovah Rohi, yang mana? Alright, so dengar firman. Kemudian Anda membaca pengalaman-pengalaman hidup sesuai orang-orang yang hidup persis seperti apa yang Tuhan katakan. Itu di devotional. Kemudian di bagian devotionalnya, setelah itu Anda masuk ke bagian reflection. Coba kalau ini kamu, coba pikirin deh. What darkness, what setback, failure, disappointment, suffering, mistake first comes to mind when you think about your past. Kalau Anda pikirkan masa lalumu, coba kegelapan apa sih? Kejatuhan, kegagalan, kekecewaan, penderitaan, kesalahan. Yang pertama-tama muncul di pikiranmu, itu yang mana?
dari semua pengalaman darkness of the soul di dalam jiwa Anda. Nah ini Anda kalau nggak bangun otot berdiam dan mendengar Tuhan, ini mau dijawab apa ya? Anda ini bukan di sini pengetahuan, jawaban reflection tuh di dalam hati. Jadi Anda mesti latihan pusatkan pikiran ke hati di mana Yesus berada di dalam perut kita. And then doa dialog, kemudian konklusi berdiam 2 menit atau 3 menit atau 4 menit sesuai kemampuan Anda. Mau 30 detik dulu gak apa-apa. Yang penting Anda lakukan datang ke Tuhan. Oh betapa indahnya Tuhan, senang sekali Anda datangnya dia. Jadi berdiam ini bukan program. Emang tujuannya untuk aku mau slow down loh. Aku mau dengar kehadiranmu dan ngalami kehadiranmu dan mau dengar apa yang kau firmankan. Okay. So setiap kali kita menyelaraskan diri kita dengan Allah, come into alignment with God, mental, emosi, spiritual, maka the supernatural resources of His kingdom become a common part of our experience. Jadi pengalaman sehari-hari dari kehidupan kita. Nah ini yang membuat kita jadi manusia berbadan tanah liat, namun menampung hadirat Allahnya sorga, pencipta langit dan bumi, membuat kita menjadi wujud seperti makhluk amfibi. So kita ini betul-betul makhluk amfibi. Tidak saja kita dikenal sebagai bait Allah, tempat roh Allah berdiam, tapi ini juga membuat kita menjadi makhluk yang hidup di dalam alam surga, alam hadirat Allah, alamnya Allah, dan alam dunia. Masih ada kopi, minum kopi, masih ada cookies, ada cake. Oke, tapi di dalam sini, aku ngalami Tuhan loh. So Anda mesti memperhatikan diri bagaimana Anda hidup. Umat Tuhan ini secara alamiah di dalam Kristus, tapi mesti dalam Kristus ya. Bersifat sebagai makhluk amfibi, bergerak dengan nyaman dan aman antara surga dan bumi. Isn't it amazing? Oke, bukankah ini luar biasa? Nah kita ini diciptakan untuk bersekutu intim dengan Allah. Communing with Jesus. Itu Efesus 3:16 udah final lah. Communing with Jesus as He dwell in our heart. Dan kita diciptakan untuk fellowship koinonia. 2 Korintus 13 ya. Kita diciptakan untuk berjumpa dan mengalami kehadiran Tuhan, pribadi Tuhan Allah kita hari demi hari, day by day. Dan dari posisi inilah kita dapat menerima semua yang Allah bawa bagi kita. Oke, so kalau Anda tidak mengerti maknanya, tujuannya kenapa kok Allah itu membuat Anda semuanya hidup sebagai makhluk amfibi. Artinya dua zona, 2 realm. Surga di bumi, debu tanah. Kayu penaga nih, kayunya yang fana nih. Membawa kuasa kebangkitan, membawa kuasa untuk bersaksi, membawa kehidupan kekal. Semuanya ada di dalam sini. So Anda kalau betul-betul mengerti apa itu di dalam Anda dan siapa Anda, wah nggak mungkin kita babak belur loh. Makanya Yeremia 17 ayat 9, 7 dan 8 berbagailah orang yang mengandalkan Allah. Mereka seperti tanaman ditanam di tepi sungai. Mereka seperti tanaman yang berada di dalam sungai. Akarnya, jadi musim kering panas nih, kayak sekarang lagi panas ya Jakarta, Bali juga lagi panas. Kita sih nggak takut karena sejuk mengalir terus dari akarnya dan tetap berbunga, tetap berbuah, dan selalu hidupnya berhasil. Dikasih kok, itu ternyata pilihan ya, mau hidup sukses apa enggak. So dari posisi union ini supaya tambah satu dan tidak
tambah renggang, tambah jauh. Nanti Anda berkata, kok aku rasa kering ya? Ya Anda nggak pernah kasih waktu sama Tuhan. Nggak pernah berdiam, bagaimana Anda mau basah? Right? Nah, Anda itu diajarin untuk selalu menyingkirkan segala macam yang mencuri dan menduduki, menguasai area yang mestinya Tuhan tempatnya di situ. Namanya benevolent detachment. Basis dari 1 Petrus 5 ayat 7. Tuhan, aku serahkan, aku lemparkan, kalau bahasa Inggris, I cast out. Aku lempar segala kekhawatiran, kecemasan kepadamu karena kau piara aku. Jadi kalau saya renungkan mestinya sih normalnya saya hidup sih aman-aman sekali ya dengan Tuhan. Berarti saya nggak pernah nggak ngalami Tuhan, saya nggak pernah nggak ngalami kesatuan dengan Tuhan. Mestinya penuh dengan Tuhan tiap hari. Itu Pentakosta. Jangan cuman dengar firman kalau di ibadah. Day by day. Iman timbul dari pendengaran day by day. Dan mau dengar suara Tuhan gimana kalau nggak bersatu sama Tuhan, kalau jauh. Ini pelajaran penting banget loh nih. So Anda mesti serahkan segala kekhawatiran kepadanya sebab ia piara Anda. So kita yuk lepasin yuk. Lepasin segalanya kepada Yesus termasuk hari depan kita. Nggak usah khawatir. Yesus, I give everyone and everything to you Lord. I give everyone and everything to you. Mari kita menyesuaikan diri dan menetap agar merasa nyaman dalam hadiratnya. Yuk kita settle ourselves supaya kita nyaman di dalam hadirat Tuhan. Ambil waktu untuk mencintai Tuhan. Karena tanpa berakar dalam kasih kita nggak mengalami impartasi kekuatan batin. Nggak bisa. Okay. So dengan Anda cukup mengatakan, oh Jesus, I love you. Jesus, I love you Lord. I really do love you. Terus tinggal di situ berdiam. Nunggu dulu, nunggu. Bersabar dalam hadirat kasih. Jangan buru-buru. Tapi ini nggak bikin Anda doanya jadi panjang-panjang berjam-jam loh ya. Doa berjam-jam cuma sekali. Dibandingin doa sesering mungkin, datang ke Tuhan sesering mungkin, impartasi setiap hari. Itu lebih bagus yang mana hasilnya? Yang setiap hari sering datang ke Tuhan. Daniel berkata 3 kali sehari. Dia naik ke kamar doanya di Babel loh ini. Dan gara-gara itu dia menjadi penasehat Allah, penasehatnya Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, semua raja-raja Babel dan Persia itu dinasihati Daniel. Gara-gara dia satu dengan Allah. By the way, ini perjanjian lama loh. Apalagi perjanjian baru Pentakosta. Kita tidak saja mendapat Roh Kudus, tapi juga hati baru, roh baru. Dan di hati kita yang baru, Allah, Yeremia 31 ayat 33 34, Allah yang ukir di loh batu, Allah ukir di loh hati kita. Pentakosta itu sangat berharga buat hidup baru kita dalam Kristus. Hati kita itu sangat vital bagi kehidupan kita. Vital untuk kesatuan kita dengan Yesus. Ingat selalu ya, our hearts are the new temple of the living God. Berarti our heart has to be filled with the glory of God. The glory of Taman Eden. Hati kita tuh kayak Taman Eden. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, Yeremia 17, Yesaya 58 ayat 11. Kita buka sebentar yuk ke Yesaya 58. Gak ada tuh gambaran daripada perjanjian lama. Orang Israel yang udah murtad, yang hatinya keras kayak batu, yang mesti diukir pakai berlian tuh saking kerasnya. Dan tiap kali Allah nggak ninggalin mereka, Allah nyari mereka semua loh. Ya, Allah cari mereka semua, dan kemudian dari tempat yang kering, yang keras itu, aku akan bikin kamu kayak seperti taman, seperti kebun yang berair, yang nggak pernah mengecewakan. Coba kita lihat nih, Yesaya 58 11, benar 11. Tuhan, ini orang-orang Israel yang udah murtad, benar-benar yang jahatnya nggak keruan, dia luarnya beribadah tapi pupur-pupur, hatinya jauh dari Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa.
dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Kayak kondisinya kering nih. Tanah tuh kondisi hati. Dan akan membaharui kekuatanmu. Itu oleh impartasi Roh Kudus, Efesus 3, right? Engkau akan seperti apa? Taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ayat 12, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, persis Yesaya 61 ayat 4. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang bolong, yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat ini dapat dihuni. Itu apabila kapan? Kalau kamu nggak nginjek-nginjek hukum Sabat. Anda tidak melakukan urusanmu di hari kudus. Kamu hormati hari Sabat sebagai hari kenikmatan, hari yang mulia, hari yang kudus. Apabila kau hormat dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu dan berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi, mengendarai kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, Bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Anda menjadi makhluk amfibi karena hati Anda penuh sungai, penuh tanaman. Dari tanah kering ayat 11, penuh tanaman yang diairi dengan baik. Tanahnya banyak air kehidupan, air mancur mata air sampai kuat Anda. Right? Coba Anda lihat ke Yeremia 17. Orang yang mengandalkan Tuhan, ayat 7. Diberkati orang mengandalkan Tuhan yang taruh harapannya pada Tuhan. Ini kan iman ya. Iya. Iman timbul dari pendengaran, right? Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Ia akan penuh positive thinking. Ya, nggak positive thinking, si kingdom thinking. Ya, penuh pengharapan, hubungan dengan Allahnya nggak putus. Karena berharap terus. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir, nggak ada kekhawatiran, nggak ada kecemasan. Dan nggak berhenti menghasilkan buah, selalu fruitful, panen terus, makmur terus. Nah, Anda bisa melihat selalu kok gambarannya itu. Coba ya, Mazmur 1 ya, ayat 1, 2, 3. Gambarannya kok selalu kebun. Jadi apa yang saya pelajari bahwa hati yang dipulihkan Tuhan itu seperti Taman Eden. Dan Allah bikin rumah di dalam hati kita, bukan? Efesus 3 ayat 16. Ya. Dan di hati kita ada sungai, ada akar tanaman, betul nggak? Yang tidak takut dengan musim panas. Apa yang Anda harapkan, Anda akan alami, Anda akan terima. Right? Bapak kita adalah pemilik kebunnya, bukankah hubungan kita sama Yesus seperti pokok anggur sama rantingnya? Terus bapaknya tuh pemilik kebunnya, dan dia lihat kalau ranting yang penuh dengan buah dipotongin terus supaya tambah ngempel buahnya. Jadi pemotongan itu, pemurnian tidak terjadi di tanaman yang kering. Jadi gambaran dari orang yang bersatu dengan Tuhan tuh kayak kebun. Berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang gak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi kesukaannya Taurat Tuhan, dan renungkan Taurat itu siang dan malam. Perkatakan firman, bukan hanya berdiam aja. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari Bapak Ibu sekalian, kita jadi firman ini yuk. Dan kita menjadi apa kata Tuhan. Kita nggak menjadi orang yang hidupnya kering, nggak ada buah, mati, dan dibuang ke api. Yohanes 15 Yesus katakan itu. Kalau nggak ada buahnya dipotong loh. So Tuhan mau kita berbuah sebab hati kita kayak Taman Eden. Dan kita hidup di dua realm, surga dan bumi di dunia ini. Dipimpin oleh alamnya Tuhan. Maka apa yang kita lakukan berhasil. So, dampaknya Pentakosta gak main-main ya. Mari kita berdoa. Supaya apa yang kita alami
betul-betul mengalami kemuliaan Tuhan. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Buat kami semua hidup karena iman. Buat kami hidup penuh buah-buah roh Tuhan. Bukan kami yang izin hasilkan, Allah dalam kami yang hasilkan. Karena kekristenan bukan agama, tapi hubungan intim satu dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Happy Saturday everybody. Amin. Kita berjumpa dengan ibadat spesial hari ini bersama Ibu Charlotte. Oke, dan saya percaya ini kesempatan penting dan indah sekali bagi Anda. Ini hubungan keluarga, hubungan orang tua dan anak, dan yang penting sekali, sebab itu unit terpenting dari tubuh Kristus, keluarga, bukan individualisme. So, hadir sementara sedang berjalan 2 seminar pagi hari ini, sama nanti siang sesudah makan siang. Please datang, bak teman-teman Anda. Amin. Dan Anda yang butuh counseling, bikin daftar kepada Ibu Levi. Nanti kita atur jadwalnya. Kalau belum sempat, Ibu Charlotte akan kembali lagi. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa.